dan Tuhan. Amin. Amin. Baik. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat ibadah kita semua. Tahun kira-kira ya, baru mulai. Haleluya. Yang mulia saya pengamu, angkat kedua, dan sudah mengundang kami untuk menyampaikan Tuhan pada saat ini. Baik, sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami pada minggu ini, Mangolu di bagasan Haktion. Jadi bahasa Indonesia hidup di dalam terang. Baik, kita akan melihat firman Tuhan, baca firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1, Demi 1 Yohanes 2 ayat 2. Tidak ada. Demikian firman Tuhan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang saya bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama Bapa dan telah dinyatakan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar, kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun boleh bersekutuan dengan kami. Dan persekutuan dengan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Lanjut, Allah adalah kami. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan telah kami saksikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita bersekutu dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita mendusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang dan sama seperti Dia di dalam terang, maka kita boleh bersekutuan seorang dengan lain dan darahnya. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencegah kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi berdosa dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Pasal kedua, saudara. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang perantara Bapa, yaitu Yesus, yang adil. Dan inilah, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, jauh pada firman Tuhan kita. Maka katakan berbagai hal mereka bukan yang mengenal, tapi pada firman Tuhan dan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saya itu bicara tentang terang. Kita harus menjadi terang Kristus. Bapak Ibu saudara Tuhan, saudara sejenak kita bayangkan sebentar. Kalau tiba-tiba lampu kita malam, katakanlah ibadah malam, berarti kita tentang matahari. Ibadah malam yang menjadi agama lampu kan. Tiba-tiba lampu itu
mati jauh. Bagaimana? Bisa, pasti. Sejenak kita akan mudah-mudahan bisa. Baik kalau kita bayangkan dulu mati-mati lampu. Betul benar. Ada suatu kacauan, walaupun karena mungkin dikit kan. Pasti ada rahasia. Ada, apalagi dulu makan. Apalagi kau sendiri. Wah, nggak tahu apa. Wah, nggak tahu. Saudara benar Tuhan, di sini saya memberi pengertian. Buat kita tahu pentingnya kan. Betapa pentingnya kita hidup di dalam terang dan terang. Itu masuk firman Tuhan ini. Kita bayangkan tadi. Seolah-olah dalam satu tempat dalam rumah kita katakan kita sendiri tiba-tiba panggil lampu malam hari tentunya. Apa yang kita cari? Kita pakai makanan, mau makan enggak bakal kayak makanan. Lapar, sama dia tuh lapar kayak makan enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Panggil lampu kayak makan. Mas aku bikin Indomie, enggak ada. Kenapa gitu dong? Enggak ada rumah. Mas aku kayak jahit. Bantu lilim, ya. Pertama kali kan, lele, apa? Sibuk cari. Di sini saya memberi pesan bagi kita semua. Betapa pentingnya terang. Betapa pentingnya kita punya terang. Kan dunia ini tak terdapat. Itu yang teman-teman katakan tadi secara implisitnya. Pengertian firman Tuhan. Allah terang, kamu terang. Saudara dan Tuhan. Dari hujan baru, kalau dan amat hujan baru itu kan ada kosongnya. Kalau kita lihat Alkitab itu ada kosongnya. Ada tidak? Itu kira-kira 400 tahun. Jangan begitu lama setelah zaman nabi-nabi, raja-raja, imam-imam, setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada nama nabi, nggak ada imam, nggak ada firman Tuhan. Kita sudah zaman ke-8, kira-kira 400 tahun. Kita bisa bayangkan zaman ke-8, nggak ada firman, nggak ada nabi yang menjaga firman Tuhan itu. Nggak ada kata-kata Tuhan di situ. Tuhan berkata tidak ada. Dunia ini zaman ke-8. Kejahatan itu kejahatan. Luar biasa. Apa yang diperlukan di situ? Ini sebabnya ketika Injil datang, just masuk bagian baru, dia katakan terang Tuhan sudah datang. Kenapa di Injil itu di bagian baru masuk Injil? Kok bagian baru kok nggak bisa perang dulu sih? Kok nggak pilih dulu? Kok nggak Kolose dulu? Kok nggak Timotius dulu? 1 Korintus dulu? Kenapa mesti Injil dulu? Injil datang. Di dalam ke-8 masuk terang sudah datang. Itu Kristus datang. Putunya terang. Itu yang sedang sebagai terang dunia pada saat itu. Dia lahir di dalam yang terang. Kemudian dia mau terang. Dia menyabarkan kabar selamatan itu. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah terang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia sampai ke Bapa dengan aku. Itulah terang. Dan dia berkata, akulah terang dunia. Dulu-dulu tidak ada nabi-nabi yang mau begitu. Nggak ada. Ahli Taurat yang gak berani ngomong. Nggak ada. Tidak kita kaitan. Aku terang nggak ada. Yang mana ada aku Yesus. Karena dia terang. Akulah terang. Kenapa dunia bukan terang? Dan Yesus hadir mau terang. Yang sakit semua. Dan berikan kepasan. Yang berdosa kamu ini. Yang lumpuh jalan. Bahkan yang mati dibangkitkan. Yesus datang dunia saudara bilang gitu. Tapi kamu begitu.
Waktu Jumat Agung kita sudah merayakan tentang kematian Yesus. Dia berkata sekali, "It's finished." Sudah selesai. Sudah selesai apa? Dia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai terang dunia. It's finished, sudah selesai. Apa selesai? Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dari Bapa di surga. Untuk jangan baik itu pada kita semua, pada dunia. It's finished, selesai, dia selesai. Melaksanakan apa yang Bapa tugaskan pada dia. Dia mati. Kemudian hari ketiga kita merayakan minggu lalu Paskah, bicara tentang kebangkitan Yesus. Dan dibangkit, kemudian 4 hari kemudian dia naik ke surga. Artinya Yesus tidak ada di sini. Lalu apa? Tugas kita mitra. Yesus selesai. Tugas Yesus sudah selesai 2000 tahun lalu. Dia naik ke surga. Dia berkata, "Kamulah terang dunia." Itu harus katakan tentang Matius 5:14. Iya kan? Saudara buka Matius 5:14. Terima kamu terang dunia. Yohanes katakan dia 8:12, "Akulah terang dunia." Yesus terang. Tapi ketika dia naik surga, dia katakan kepada kita, umatnya, orang-orang percaya, "Kamulah terang dunia." Artinya apa? Tugas terang itu diberikan kepada kita, dibebankan kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai orang-orang percaya. Jangan ingat tugas Yesus. Tugas Yesus selesai. Terus Anda kenapa? Tugas Anda apa? Tugas kita apa? Kita udah tugasnya, kita akan tugas kita sama sama Yesus. Nggak gitu. Sebagai orang Kristen nggak begitu. Tugas Yesus dia dapat mengingatkan. Firman katakan kamu terang dunia, itu dimantap. Ya dia sendiri mengatakan begitu kepada kita. Matius 5:14, "Kamulah terang dunia." Jadi Yesus memberikan itu tugas kepada kita, estafet kepada kita. Siapa? Orang-orang yang percaya. Percaya pada Yesus, percaya pada kematiannya. Bahwa Dia sudah mati, Dia sudah menebus dosa kita. It's finished, sudah selesai apa? Menebus dosa kita. It's finished, selesai apa? Mengatasi segala masalah kita. It's finished, selesai apa? Menyembuhkan segala penyakit kita. Sudah selesai. Sudah selesai. Tugas Yesus sudah selesai. Tugas kita belum. Kita masih hidup di tugas yang Yesus berikan kita semua. Bukan orang Kristen, kan aku orang Kristen, kan aku gereja setiap minggu, betul harus. Kan bukan itu. Bukan itu aja. Harus memang ibadah seperti harus. Jangan lagi ibadah juga. Tapi tugas kita adalah mitra. Bahkan Tuhan katakan kamu terang dunia. Kita ini terang dunia. Kamu sudah diangkat di anak-anaknya. Barang siapa percaya padanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa anak-anak? Kita yang percaya kepada Yesus. Kalau dia terang, kita terang juga. Kita anak. Yang tegas lagi, kamu terang dunia. Saudara dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi terang dunia? Kita hidup dalam Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita menjadi terang dunia? Yang pertama, kita harus hidup di dalam Tuhan. Dia berkata, dalam 8 ayat, "Akulah terang dunia." Yesus ini terang dunia. Kalau kita nggak di dalam Yesus, nggak diterang. Karena seperti bilang, "Aku apa? Kamu caranya." Kalau kita caranya, kita menjaga pokok. Kalau udah ada pulsa pokok, bukan cara lagi, nanti yang dibakar. Bedakan cara dengan berkas darah hati yang dibawa. Kita bedakan. Ketika kita melakukan dengan Yesus, kita terang. Tapi kita keluar itu udah nanti siap-siap bakar. Pokok ini Yesus, kita terang, menyapa dalam terang itu. Kita terang. Ilustrasi kita bawa saudara Tuhan. Ini belum
kamu ya, ini tidak ada apa-apanya kalau tidak menyatu dengan sumbernya. Sepotong gimana? Kalau stikernya dicabut, ini nggak ada apa-apanya, nggak berfungsi. Bola ini nggak berfungsi, bola itu tidak berfungsi. Kalau nggak ada siping situ, kalau stop kontak itu dimatiin aja, mati, berfungsinya enggak. Dia tidak bisa terang kalau nggak nyatu dengan sumbernya. Paham? Kalau kita nggak menyatu dengan Yesus, kita nggak ada apa-apanya. Tidak akan bisa dia terang. Kan Tuhan itu sendiri Yesus. Bola ini berfungsi menangis kalau malam indah sekali ini sangat berfungsi. Sekarang juga kita matikan emang agak gelap juga kan? Apa gimana? Sangat berfungsi karena dia menyatu dari sumbernya. Sumber terang itu. Kita akan tahu, Pak, senter kita harus senter ya, senter. Sumbernya apa? Karena ada itu, batu baterai. Coba ambil batu baterai senter. Tidak berfungsi kan? Sebagus-bagus senter tidak berfungsi. Kalau tidak ada baterai sumber daripada terang itu. Tidak berfungsi. Sama juga obor. Kalau kita di hutan sana yang obor, wah gelap obor. Mana sumbernya? Ada. Ya, gelap juga. Sumbernya api, mana api korek? Terus nyalain obor. Baru. Tuhan katakan kamu terang dunia. Terang itu tidak menjadi tugas Tuhan lagi, tidak. Karena kita sebagai terang. Jangan kita berpikir, tugas Tuhan, jadi dua-dua, tugas Tuhan, jadi dua-dua. Saudara dan saya dua. Ini sudah selesai ya, tugas selesai. Di Kaisar itu selesai tugasnya. Dia masih bangkit pada hari ketiga. Sudah selesai, gimana? Dia sekarang duduk di belakang Allah di surga. Memang waktu saya berikan baik kita. Betul. Kalau pun diberikan baik kita. Kita kan katakan, kita memberikan waktu supaya. Tanpa pula hari juga dan naik dan kepada kita semua. Tapi kita harus selesai. Dan tugas kita ada. Sebab di macam-macam Tuhan, kita harus menjadi terang. Ini teman. Ini beban gereja ini untuk memberitakan ini kepada semua jemaat. Visi yang Tuhan berikan, sesuatu yang dirindukan dari gereja ini, sehingga gereja dua tema sampaikan kepada jemaat. Kita harus terang, dan ini saya disampaikan kepada jemaat. Hai jemaat, firman Tuhan katakan, kamulah terang dunia. Kita akan dunia saudara. Dan kita harus menjadi terang. Terang itu menyala jika kita ada dalam Yesus Tuhan yang adalah sumber terang itu. Dan terang itu sendiri. Bagaimana caranya? Ya hidup dalam terang dalam tubuhnya. Hidup dalam Yesus. Firman Tuhan katakan pada mulai firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah atau manusia? Siapa Yesus? Jadi kita tuh Yesus hidup dalam firman-Nya. Yesus itu terang. Yesus itu firman. Kita harus hidup dalam firman Tuhan supaya kita menjadi terang. Artinya apa? Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Artinya apa? Kita baca firman Tuhan. Itu baca firman Tuhan malam. Tidak firman Tuhan kalau minggu doang. Ternyata otak baru kan ada tuh. Tidak cukup saudara. Tidak cukup. Itu saya pakai juga sudah semua minggu.
Baca berapa ayat? Pasal 121, pasal 1 semua dibaca. Terus pasal 2 semua dimakan. Ingat gak semua itu? Apa yang dimaksud itu? Apa yang terkandung dalamnya? Enggak semuanya. Dan yang semuanya ketangkep. Perlunya kita di rumah baca kita setiap hari. Manusia itu bukan roti saja cuma Tuhan kata. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba kita makan sehari. Bisa juga sih, puasa kayak mereka. Tapi kan, akhirnya bukan puasa sama juga makan kan, makan, coba sampai besok. Lepas. Tetap hati kita makan secara fisik. Tubuh jiwa roh tubuh kita pun makan. Katakan puasa hari tetap aja, malam makan, sore makan, besok sore makan. Sama mereka makan juga, tubuh makan juga. Tubuh jiwa roh, rohnya pun makan. Roh kita pun makan, saudaraku. Maka Allah dengan Tuhan. Waktu dicobai Yesus dengan Yesus tentang membantu itu. Dia katakan manusia itu bukan roti saja. Manusia itu bukan roti saja. Betul, kita roti ada makanan. Tapi bukan itu aja. Kalimat itu dia katakan. Tuhan nggak katakan kita nggak butuh roti, enggak. Enggak katakan itu jangan salah. Tuhan tidak katakan kita nggak butuh roti, kita butuh. Kita butuh makanan. Tapi cuma Tuhan katakan manusia itu bukan dari makanan saja, roti saja. Saya sudah firman dengan doa saya. Turun dengan firman Tuhan, saudara. Biar kita hidup dalam firman. Kalau kita hidup dalam firman, kita hidup dalam terang. Itu yang dimaksud. Kalau kita saja masuk pada firman Tuhan, Tuhan katakan kamu terang lihat, kita malah bakal kita bagaimana dia terang. Ada juga malam jadi gelap. Membuat gelap. Puluhan sama-sama kita datang, kita jadi gelap dari mereka. Sama-sama orang dunia kan sama-sama orang kegelapan, kita datang ke sana. Kita jadi gelap itu juga yang gelap. Karena kita ada hidup di rumah Tuhan. Hidup dalam firman, hidup dalam Yesus yang terang, yang firman sendiri. Dan kita mesti bersekutu, saudara, dengan firman Tuhan. Kita mesti belajar baca hati. Ini pesan firman Tuhan dan pesan gereja ini. Gereja ini temanya kan itu, hidup terang dan menyampaikan kepada kita. Hai jemaat, kita katakan, kan begitu. Hai jemaat. Kita hidup dalam terang. Ini temanya. Yang gereja menyampaikan pada kita semua. Hidup dalam terang. Bagaimana hidup terang? Hidup dalam Yesus. Siapa Yesus firman? Artinya hidup dalam firman. Maka Allah akan hidup dalam firman. Kita masuk pada kita. Malah bersekutu dengan Tuhan. Berdoa juga cuma doa pagi, doa makan pagi, makan siang, makan malam. Tuhan berkati doa ini, amin. Tuhan Beta, aku doa sehari 3 kali, kapan? Pagi, siang, malam, saat apa? Makan. Sama sekali. 3 kali sehari. 7 kali sehari, aku puji Tuhan. Tidak 7 kali, karena 3 kali. 3 kali. Kan sama seperti itu, sama seperti Daud. Dan juga aku tidak tahu. Kapan dia tadi makan pagi, makan siang, makan malam. Doain lagi mana Tuhan tadi makain apa doa? Seperti ini. Enggak gitu. Bukan nggak boleh doa juga makan doa, doa. Di mana-mana kita kalau makan doa di restoran nggak doa, makan. Jangan sudah takut sebagai orang Kristen makan di restoran banyak orang. Doa juga. Saya bukan itu. Ada doa khusus di dalam hidup kita. Tuhan katakan aku tambahkan itu makan makan dan berdoa. Kamulah terang dunia.
Kita menjadi terang dunia. Kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus, hidup di dalam Kristus. Yang kedua, saudaraku, kebenaran yang kedua, bukti kita di dalam hidup dalam terang. Buktinya, kita menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi. Kisah 1:8 yang katakan, kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu punya saksiku mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan mendapat kalau Roh Kudus turun ke kamu ketika Yesus naik ke surga. Kebakaran Yesus nanti 14 bulan Yesus naik ke surga, dan kemudian 3 hari kemudian dia turunkan Roh Kudus. Itu Roh Kudus bukan dibilang kita. Kita perlu Roh Kudus. Kan kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Enggak mungkin kita bayar sekolah Roh Kudus. Kan katakan gitu ya. Enggak mungkin seorang mengaku Yesus Tuhan kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kita semua percaya pada Yesus. Kita semua sini mengaku Yesus Tuhan. Berarti Roh Kudus ada dalam kita. Jika Roh Kudus dalam kita, Tuhan katakan, kamu punya saksiku. Mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem mana? Di mana kita berada? Rumah tangga kita, Yerusalem kita. Yerusalem kita, mana kita? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, itu Yerusalem kita. Tuhan katakan kamu jadi saksi di rumah tanggamu. Oh, dalam istri anak kita yang saksi. Bagaimana yang bisa berdoa? Apa yang memahami kata anaknya? Dia marah. Ada emosinya, emos. Kita bisa Tuhan. Mama saya dulu, apa cara ini? Bagaimana kita bisa keluar kalau usaha kita tidak bisa? Ini memang Tuhan itu, saudara-saudara. Menyeterang dimanapun kita berada, baik di kantor kita, tempat kerjaan kita, tempat usaha kita, maupun di mana kita berada. Menyeterang. Kenapa kita menyeterang? 2 Korintus 3 dikatakan kamu adalah suatu yang terbuka. Kita ini suatu yang terbuka. Terbuka. Jadi di kantor orang lihat praktis begini, lihat. Oh, kita nggak benar hidupnya. Teman-teman di kantor kita nggak lihat begini, modelnya di sini. Korupsi mulu ya, korupsi. Cari rumah sakit, rumah bom. Ketahuan. Terbuka saudara kita. Orang tahu semua orang Kristen. Kita mereka tahu karena Tuhan. Mereka tahu kita percaya Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus. Terus mereka lihat kita. Kehidupan kita di kantor. Benar kali. Begitu amat mulai tertutup. Nah ini kan anak-anak nyontek tidak boleh juga anak-anak. Yang kuliah studi nyontek tidak boleh juga. Karena bisa sih. Itu apa yang Tuhan katakan gini. Satu saya merupakan dua. Dan terpaksakan dua. Hendaklah kamu menjadi teladan. Hendaklah kamu menjadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam setiamu, juga teladan dalam kesucian. Sebagai peran, nah, Tuhan yang akan katakan, Tuhan yang akan katakan, kalau kamu disitu kamu terang dunia. Sebagai peran, sebagai saksi Kristus, kita diteladan. Dari harga mati, nggak bisa enggak. Dari ada di muka kita, tugas yang disebutkan mereka sebagai peran, ada di muka kita, tanggung jawab kita sebagai orang yang Tuhan. Kalau kita nggak percaya dengan Tuhan yang lain, Tuhan
keluarga Yesus. Yang udah masih beda. Menurut saya sebagai anak yang beda lagi. Kalau kita percaya kita tebus Yesus, terus dapat itu kita finish, dapat itu kita juga satu dosa kita. Maka tugas sebagai peran itu ada pada kita. Sebagai peran Tuhan katakan jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam setia, dalam tak usia. Teladan. Kita pahami teladan. Sesuatu yang sama teladan. Teladan itu baru. Dia teladan. Contoh yang patut ditiru itu teladan. Bagaimana dia teladan bagi anak? Orang tua memabukkan, minum para anak itu kan, mau gitu. Dia teladan bagi keluarga, nggak bisa. Di dalam pergaulan juga. Ini yang dimaksud Tuhan bagi kita. Sebagai terang dunia, kita sudah teladan manusia. Teladan perkataan. Firman Tuhan katakan itu masih sebagai lidah perkataan. Hati-hati dalam tangan kita. Jangan perkataan kita melibat kesalahan perkataan. Perkataan kita melemahkan orang lain. Perkataan kita membuat orang lain. Ini mengikut Yesus orang Kristen. Lu mau jadi Kristen lagi? Ya, kenapa? Gara-gara perkataan kita orang lemah. Iman yang lemah. Bahkan kita jauh dari Tuhan. Ini sebabnya Tuhan katakan jaga teladan dan perkataan. Hidup mati pada lidah. Hati-hati dalam lidah kita perkataan kita. Biar perkataan kita menjadi berkah bagi orang lain. Berkah bagi keluarga. Berkah bagi istri kita. Berkah bagi suami kita. Berkah bagi anak-anak kita. Jangan ada binatang dalam perkataan. Masih ada kan? Binatang dalam perkataan dalam rumah tangga. Aduh, karena dulu kali ya, dulu kan saya udah bertobat kan, itu kan. Binatang itu paling marah, wah, tak paling marah, wah, singa keluar, binatang keluar. Nggak ada belajar, anak-anak menang aduh. Juga itu ya kan lagi marah wah ya kan kebun binatang keluar wah jadi dari itu cara di rumah tangga kita sudah ada teladan perkataan kita kebun binatang di luar sana biasanya begitu akan ada lawan gitu udah ada teladan perkataan di rumahnya. Kata sebagai Tuhan Kristus itu sejarah. Kamu Tuhan Kristus, Tuhan dunia. Firman Tuhan katakan. Perkataan apa lagi? Tinggal aku. Timotius katakan. Tuhan katakan mati Timotius. Jangan dimata itu bukan saya. Ini Paulus mengatakan bukan hanya Timotius, memang ada di Timotius. Tapi pada masa sampaikan pada jemaat, Paulus katakan. Bukan pada kau aja, sampaikan juga pada jemaat dari teladan dan perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Sampaikan pada jemaat. Ini perkataan. Teladan dan tingkah laku. Ini bicara apa? Etika, sopan santun. Bagaimana kita beretika? Kantor, dan pelayanan, di sekolah, ini kan ada kantor. Teladan dan kasih, kasih itu sabar, mengampuni. Teladan. Dan tadi memang Tuhan katakan, ketika kita masih benci pada saudara kita kadang kita masih alam, tapi saudara kita kalian benci. Itu kita baca itu. Kita balik kita ngasih Allah. Kan teladan kita kasih kita. Kita ngasih
benci. Ada kan juga ada. Ada. Saya mati juga benci ada. Saya mati juga masih benci. Udah mati masih juga benci ada. Buset. Ada. Udah mati juga masih benci, masih nggak mau, masih masa sakit hati. Kalau kita kasih Tuhan, kita menjadi teladan kasih, kita kasih Tuhan, dan kita bilang kita membenci saudara kita yang kita lihat. Mana kemungkinan Tuhan itu Tuhan yang tidak kalian mengasihi? Membohong. Belajar saudara-saudara dari apa yang kita lihat dari saudara kita dulu. Kita mampu mengasihi, artinya mengampuni, sabar, mengampuni, tidak ada sakit hati, akar rahim, inilah teladan dan kasih. Jangan masuk. Karena kita datang dunia. Teladan kesetiaan, baik di kantor, baik di pekerjaan, maupun dalam pelayanan tempat ini, kesetiaan. Pelayanan seperti ini, siapapun kita, sing tua ataupun perlu kesetiaan dan pelayanan. Kita kan nggak digaji. Kerjaan buat Tuhan selalu manusia, walau tanpa gaji, tanpa gaji. Tuhan yang gaji, hati berkata dengan Tuhan. Tapi perlu kesetiaan, saudaraku. Apa sih Tuhan? Perlu kesetiaan. Ini keadaan. Kesetiaan dalam melayani. Kesetiaan dalam kalau ada jemaat-jemaat yang perlu layani jemaat. Yang sakit dilayani. Yang berdoa didoakan. Itu bagian kesetiaan. Dalam pelayanan Tuhan yang ada di bawah. Bukan cuma itu. Ini harus hari itu. Hari lain teman. Jemaat Tuhan itu sudah sakit. Yuk kita layani. Kita beri kekuatan, kita doakan. Begitu kesetiaan. Ada yang susah kan? Jauh. Dan bilang jauh. Kesetiaan tidak benar jauh. Kesetiaan dalam mendatangi kita. Yang setiap hari Tuhan dapat. Perlunya kesetiaan. Juga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Juga bagi rekan-rekan yang pelayanan tempat ini. Teladan dan kesucian dengan katakan bicara kesucian, bicara kekudusan. Bicara kekudusan, kudus begini. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia. Kalau kita bicara kudus bukan hanya mabak atau berzina, bukan itu aja. Artinya kita halal dunia kita terpisah dari dunia. Hal apa dari 19 hari? Di dalam 19 hari pencemaran, korupsi, penipuan, sakit hati, kecideraan, itu yang terjauhi. Kita harus bisa ada hal itu, nanti kita menjauhkan hal itu. Maka kita akan menjadi teladan di dalam sucian, saudara. Baik yang terakhir, saudaraku, yang ketiga. Kalau kita bisa terang, kita pasti berdampak pada orang lain. Ketika kami itu datang, akan membawa kenyamanan, sukacita, dan kebahagiaan. Contoh tadi saudara, ketika kita di rumah, lalu tiba-tiba malam, gelap, udah gelangan kita mencari terang. Begitu lampu nyalain, pasti hati kita tenang, nyaman, betul? Pasti. Allah, saya tadi jangan sendiri. Waduh, Pak, sendiri nggak ada. Wah, lama lagi. Waduh, setengah sejam. Begitu lampunya lagi, pasti begitu. Nyaman, sukacita, senang. Itulah dampak. Ketika manusia hidup dalam kegelapan, jadi lama, masuk ke perjanjian baru, pada tahu. Ada terang sudah datang. Ada harapan bagi manusia. Ada harapan bagi keselamatan manusia. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Dulu nggak ada begitu.
Ahli Taurat dia melakukan itu. Enggak pernah dilakukan ahli Taurat, enggak pernah. Membuat-buat. Nah itu Yesus datang. Lebih terang. Semua menjadi sukacita. Ada kabar sukacita. Begitu terangnya. Saudara semua kita terang dunia. Ketika kita terang datang berdampak bagi siapapun. Sebagai terang dunia, dimanapun kita berada, di kantor dan usaha kita, di dalam pelayanan, di dalam kita, di keluarga kita hadir. Kita berdampak. Saudara, terang, karena dunia ada berlapar. Kecenderungan orang saudara dalam Tuhan, rohaninya lemah. Itu kecenderungan berbuat dosa. Dan kita mesti hadir di situ sebagai terang. Ujung menyelamatkan orang itu, menguatkan orang itu, harus hadir. Sebagai terang dunia kita mesti hadir di mana saja. Yang lemah kita kuatkan. Yang suka ada penghiburan kita datang. Kita datang menghibur orang lemah, menghibur orang susah, karena kita terang. Seharusnya begitu. Terang itu berdampak. Dan pengertian berdampak yang positif. Dan kita datang, orang malah lari, kita datang. Si John datang lagi, kabur. Ya! Si John suka, aktif itu di gereja saat itu. Aktif itu di majelis, di gereja majelis. Tapi kehidupannya kacau. Ya! Bukan terang itu. Kamu dunia. Hidup kita berdampak. Dimanapun kita berada. Ada yang susah, kita datang. Beri penghiburan. Kalau kita terang, itu pasti terhibur. Pasti. Ada yang kesesakan, kita datang. Memberi jalan keluar. Betul Yesus, kita adakan Roh Kudus. Katakan bahwa percobaanmu Tuhan biasa tidak melibatkanmu. Dia akan berikan kamu dan luar sehingga kamu dapat tanggungannya. Ada kelegaan. Kita kabarkan kabar keselamatan. Kita kabarkan firman Tuhan. Ada kekuatan bagi yang lemah. Ada kekuatan bagi yang lesu. Ada sukacita bagi mereka yang susah. Inilah kita, saudara. Kita akan dunia dan kami berdampak. Yang firman Tuhan berikan kepada kami. Dunia itu perlu terang. Pentingnya terang itu. Dan kita lah terang itu. Dan jadilah terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita doa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus. Panjang